wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Egawati Naji. Saya mahasiswa Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Prodi D3 Analis Kesehatan, kelas A. Saat ini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi mengenai protein, hormon, dan enzim. Protein merupakan kelompok biomolekul terbesar yang terbentuk dari satu rantai panjang asam amino. Protein terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama protein fibrillar, yaitu protein yang berbentuk serabut. Contohnya pada kolagen yang terdapat pada tulang rawan, miosin pada otot, keratin pada rambut, dan fibrin pada gumpalan darah. Yang kedua, protein globular yang berbentuk bola. Protein ini terdapat albumin yang terkandung dalam susu, telur, plasma, dan hemoglobin. Kemudian ada globulin yang terkandung dalam kuning telur. Selanjutnya, fungsi dari protein. Yang pertama, protein berfungsi sebagai perbaikan dan pertumbuhan dalam tubuh. Yang kedua, protein berfungsi sebagai pembentukan antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, protein berfungsi sebagai sumber energi. Dan yang terakhir, protein memfasilitasi reaksi kimia. Selanjutnya ada struktur protein yang terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada struktur primer, terbentuk melalui ikatan antara gugus alfa amino dan gugus alfa karboksil. Ikatan tersebut dinamakan ikatan peptida atau ikatan amida. Yang kedua ada struktur sekunder. Struktur sekunder ini merupakan kombinasi antara struktur primer yang linear dan distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus CO dan NH di sepanjang tulang belakang peptida. Kemudian yang ketiga yaitu struktur tersier. Struktur tersier ini distabilkan oleh 4 macam ikatan, yakni hidrogen, ionik, kovalen, dan hidrofobil. Hormon berasal dari bahasa Yunani, yaitu horman, yang berarti menggerakkan. Artinya, hormon merupakan pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran, sehingga sekresinya akan masuk ke aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada klasifikasi hormon berdasarkan senyawa kimia pembentuknya. Yang pertama ada golongan steroid, yaitu turunan dari kolesterol, androgen, estrogen, androgenekartika. Yang kedua ada golongan isosonoid, asam amino dan molekul yang kecil, yaitu dari asam arachidonat. Kemudian golongan defirat, yaitu tiroid, katokolamin, dan epinefrin. Dan terakhir golongan polipeptida dan protein, yaitu insulin, glukogen, GH, TSH, oksitosin, dan vasoperin. Dalam hormon ada yang dikenal dengan hormon insulin. Insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas dan berfungsi untuk membantu penyerapan glukosa dalam sel tubuh untuk mengendalikan gula darah. Enzim merupakan suatu protein yang mengkatalisis reaksi biokimia, dan enzim juga bekerja sebagai katalis pada organisme hidup, mengatur kecepatan di mana reaksi kimia diproses, dan enzim itu tidak berubah dalam proses tersebut. Ada 2 karakteristik enzim, diantaranya yang pertama, enzim tidak berubah masuk ke dalam reaksi kimia dan bertindak hanya sebagai katalisa. Yang kedua, enzim tidak mengubah keseimbangan yang konstan
pada reaksi kimia tersebut. Selanjutnya kita masuk pada sifat enzim. Yang pertama, kerja enzim ini bersifat spesifik atau khusus, artinya enzim hanya dapat bekerja pada satu substrat. Yang kedua, enzim bekerja pada suhu tertentu. Dan yang ketiga, enzim bekerja pada derajat keasaman atau pH tertentu. Adapun struktur enzim diantaranya yang pertama, holoenzim, tersusun atas bagian protein dan bukan protein. Yang kedua, bagian protein disebut apoenzim. Dan yang ketiga, kofaktor atau non-protein. Baik, itulah pemaparan materi protein, hormon, dan enzim dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.